Mesti lu beli kayak gini bro. Biar santai mulu ya? Apa? Biar kalau lo baca tuh meresapi. Tapi udah telat lah, lo udah kuliahnya udah lama. Enak aja lo, gue baca tiap hari. Tapi lama kuliah lo. Coba lo waktu itu kuliah lo dari awal lo pakai kayak gini. 4 tahun ya. Cepet lulus ya? Jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini adalah salah satu episode yang spesial karena kita mau nyamperin satu perumahan terbarunya dari Summarecon Bogor. Ini sebenarnya belum di launching teman-teman. Jadi kita dapat kesempatan yang berharga banget karena kita boleh untuk nge-review yang pertama kali. Teman-teman bisa lihat ya, kita begitu di depan aja itu udah dapat satu pos jaga yang bentuknya itu udah benar-benar minimalis banget. Karena bentuknya benar-benar nggak aneh-aneh. Ini kalau di zaman gue kuliah nih namanya ornament is a crime. Jadi benar-benar gak ada ornamen, putih-putih aja, tapi bentuknya bikin dia kelihatan malah jadi mewah banget. Yuk sekarang kita mau masuk ke dalam perumahannya. Sekarang lagi zaman pandemi teman-teman, udah turun, tapi kita tetap nggak boleh puas hati, makanya kita kemana-mana harus tetap pakai masker double. Hari ini kita syuting udah agak siang nih teman-teman, sekitar setengah 11 siang. Cuman ya udaranya itu di Bogor ini masih berasa dingin banget. Sekarang kita mau bahas rumahnya. Ini adalah Pinewood 9x16, luas bangunannya 144 meter persegi teman-teman. Sebelum kita ngomongin bangunannya, kita ngomongin tanaman dulu sedikit ya. Teman-teman bisa tahu ini adalah namanya kencana ungu, ini bagus banget buat foreground. Yang di sini ada bromelia. Yang di sini yang warna kuning itu adalah lantana kuning. Koreksi gue nih kalau salah nih, gue agak-agak suka ketukar sama alamanda. Sama-sama bunganya kuning soalnya. Ini adalah Calathea tisu. Ini adalah salah satu tanaman yang tempatnya itu harus nggak langsung kena matahari. Jadi harus yang adem-adem nih teman-teman, baru bisa tumbuh bagus. Kalau dia tempatnya terlalu panas, biasanya dia agak sedikit gosong. Sekarang kita ngomongin bangunannya. Bangunannya ini gunain atap pelana teman-teman. Tapi di sebelah kiri sama kanannya itu ada dak betonnya. Kalau teman-teman lihat itu bagian atasnya ini, itu ada sopi-sopi yang dimajuin nih teman-teman. Jadi sopi-sopi itu adalah segitiga begini, itu adalah struktur, itu dimajuin. Habis itu baru di belakangnya itu ada si gentengnya. Nah gentengnya itu ada penutup noknya juga ya di samping gitu ya. Biar apa sih bentuknya? Biar keren nih. Jadi dia ada tonjolan maju gitu. Kalau kita mau bikin satu rumah yang minimalis dan modern tapi keren gitu, itu yang paling penting itu adalah maju mundur dari bangunannya. Semakin banyak tapi juga nggak berlebihan, ngebikin bangunan ini kelihatan lebih menarik. Yang serunya di bagian sini tuh dikasih roster. Roster ini fungsinya adalah untuk nutup daerah servis nih teman-teman. Jadi kalau kita beli rumah di sini, itu bagian servisnya itu terpisah ya. Mereka tuh punya akses sendiri. Jadi kalau kita punya asisten rumah tangga, mereka bisa punya akses sendiri untuk masuk dalam rumah. Nah, begitu kita masuk, di bagian sini tuh dijadiin satu tempat buat naruh kompresor AC nih. Dari sini juga ada kompresor AC. Nah, fungsinya tuh apa, teman-teman? Jadi kalau kita ngejemur di sini, pakai cepat kering gitu, Bros. Iya, Ya kan? Kena anget ya? Kena hangat. Dulu tau gak lu? Waktu gua masih kuliah, gue taruh akuarium gue, main aquascape keren. Habis itu gue pengen taruh di outdoor dengan bodohnya. Gue taruh di atas kompresor AC. Lewat dong ikan lewat. Tapi tanamannya, lu tau gak tuh? Waktu itu duit jajan gue masih kecil banget kan. Itu gue nabung men, itu gue belinya 2 juta men. Mati dalam semalam. Oke, ini maju sini. Ini adalah ruang asisten rumah tangganya nih teman-teman. Ukurannya cukup oke dan dia manfaatin sedikit bagian dari bawah tangga nih. Nah ini adalah kamar mandinya. Ini baru banget jadi ya teman-teman, jadi ini masih agak berantakan. Cuman gue pengen nunjukin kalau ternyata kamar mandinya tuh cukup luas dan belum dikasih shower nih. Tapi nanti ada shower di sini. Cuman ya ini ya selalu maksud gue, kita sebenarnya tanggung, tinggal dikit lagi tambahin aja ubinnya nih biar lebih nggak cepet kotor nih. Yuk sekarang kita mau ke bagian depan rumahnya. Ada satu yang mesti di highlight di sini teman-teman. Dia naruh pagarnya itu miring-miring nih. Jadi kalau kita tutup nih, nah miringnya tuh ke sini ya. Jadi kalau kita sekarang tutup begini, kita dari sebelah sana nih,
Oh iya. Itu nggak kelihatan di bagian dalam si rumah ini. Jadi kalau kita mau gantung-gantung underwear di sini tetap nggak kelihatan gitu, Bros. Atau lagi jemur pakai daster ya? Iya kan? Apalagi model underwear lo kan, yang warna pink itu yang nggak boleh orang tahu. Tapi kalau kata cewek-cewek katanya lucu gitu. Nah teman-teman, kalau untuk carportnya nih, carportnya itu dia gunain besi 10x10 yang dikasih behel di sini nih, kecil. Fungsinya untuk nambahin estetika dari si carport ini nih, daripada tiang itu polos-polos aja, makanya dikasih tambahan begini. Lucu juga idenya. Dan yang gue suka, ini dia pakai atap transparan dari kaca tempered. Dan yang kerennya adalah di bagian bawah itu dikasih WPC nih teman-teman. Kalau zaman dulu ini sering banget nih buat nambahin kemewahan dari carport itu dikasih kayu-kayu. Cuman itu kan ngebikin cepet lapuk dan suka rayapan nih. Kalau sekarang udah pakai WPC, kelihatan kayu banget, tapi nggak akan cepet rusak. Menarik sih. Nah teman-teman, kalau misalnya kita mau bikin satu atap transparan ini, lebih bagus kalau mau pakai kaca harus pakai tempered ya. Banyak yang nyaranin kalau misalnya kita bisa kasih kaca film di bawahnya, tapi buat gua itu tetap nggak lebih aman sih. Jadi lebih bagus tempered biar kalau misalnya terjadi sesuatu yang aneh-aneh, pecahannya kecil-kecil. Terus sekarang kita mau masuk ke dalam rumahnya. Nah, ini ada yang seru nih. Sebelum kita masuk, ternyata di bagian sini tuh ada permainan tali air begini ya. Nah, ini tuh selain sebagai estetika teman-teman. Jadi ini kan ukurannya beda-beda ya. Ini tali airnya rapi banget sih. Emang kalau Sumarekon Bogor tuh nggak main-main lah. Sampai tali airnya aja tuh bener-bener rapi banget. Nih pertemuan gila sini rapi banget ya. Jadi kalau kita mau ngeliat satu rumah itu kadang-kadang harus detail sampai ke bikin gini-ginian ya. Apa sih fungsinya tali air dari satu tembok ini? Satu buat estetika, yang nomor dua adalah kalau kita punya bentangan yang besar dengan tali air kayak gini, kalau terjadi keretakan kecil-kecil begitu, yang dibetulin cuma satu bidangnya aja. Misalnya ada kertak di sini, letaknya begini, dia akan berhenti di sini nih. Dia nggak akan nyambung ke sini. Jadi yang perlu kita betulin cuma satu bidang kecil aja. Ini keren banget dan berat banget. Karena ini adalah pintu solid nih teman-teman. Ini bagus banget sih. Gue suka banget juga ini. Kusennya juga dari kayu asli. Habis itu yang pasti di rumah ini udah pakai smart lock nih. Smart locknya dari Dexon. Kenapa sih Dexon itu adalah salah satu merek favorit gue? Karena Dexon ini adalah salah satu merek yang udah lama di Indonesia. Jadi kalau kita pakai merek-merek yang udah lama itu, underdealnya juga gampang. Wow. Ini gue tebak-tebak nih bro. Perasaan gue ini kayaknya arsiteknya sama interiornya ini Hadi Prana. Tahu kenapa? Kenapa? Dewasa banget style. Asik, Bener? asik. Coba ya kita lihat nanti, kita tanya deh. Nah, ini sekarang kita mau masuk ke ruang tamunya nih teman-teman. Nah ini satu inspirasi yang menarik juga. Ini ada satu wallpaper. Wallpapernya itu dikasih pemisah list aluminium kayak gini nih. Mungkin sebenarnya kalau dilihat dari jauh ya, nggak terlalu kelihatan banget. Cuman kalau kita duduk di sini, habis itu kita ngerasain si wallpaper ini, itu kerasa lebih mewah. Kenapa? Karena ada tambahan si list aluminium ini nih. Padahal list aluminium ini warnanya tuh mirip banget sama si wallpaper ini. Tapi beneran kalau misalnya teman-teman duduk di sini, berasa banget ada gunanya membuat si wall ini tuh nggak kelihatan standar-standar aja seperti cuman dikasih wallpaper. Bener nggak, Bros? Oh alah. Yeay! Nah, ini kenapa gue tahu? Karena Hadi Prana ini adalah salah satu arsitek favorit gue. Karena ya itu dia, ini perusahaan yang udah lama banget, dibuat tahun 58. Jadi itu dia, dengan begitu banyak pengalamannya, ngebikin bangunannya itu sama interiornya itu kelihatan dewasa nih teman-teman. Coba deh kita ngeliat kayak gini. Ini ada sofanya itu benar-benar dipilih warna yang benar-benar sama. Habis itu teman-teman bisa lihat nih hal-hal yang nggak kepikir. Ini adalah salah satu lampu standing biasa aja, cuman bentuknya itu antik banget, ada giniannya. Itulah ketika kita gunain interior design atau arsitek, kita bisa dapetin barang-barang yang unik banget. Apalagi kalau misalnya dibuat sama perusahaan firma arsitek yang udah dewasa, jadi bisa milih barang-barangnya itu benar-benar unik dan timeless. Wih, keren ya. Sama juga seperti kayak gini. Ini gue suka banget. Ini adalah lampunya itu membulat begitu. Pas banget ada diletakin di bawah meja kopi yang juga membulat nih teman-teman. Ini seperti kelihatan tabrak-tabrakan ya. Jadi yang ini, teman-teman tahu sofa kayak gini adalah sofa santainya. Ada fungsinya teman-teman. Ini kan di sini ada sayapnya ya. Jadi kalau kita lagi baca buku itu,
suara dari kiri kanan itu nggak ngeganggu kita nih. Jadi kita bisa baca dengan lebih konsentrasi. Mesti lo beli kayak gini bro. Biar santai mulu ya? Apa? Biar kalau lo baca tuh meresapi. Tapi udah telat lah, lo udah kuliahnya udah lama. Enak aja lo, gue baca tiap hari. Ya, tapi lama kuliah lo. Coba lo waktu itu kuliah lo dari awal lo pakai kayak gini. 4 tahun men. Cepet lulus ya? Kalau dia, tau gak lo? Gue mau tanya Doyok nih. Dia berapa? 6,5 tahun. Gila, lama banget. Gue aja udah diomel-omelin sama gue 5,5. Nah, ini adalah bagian dari si panel TV-nya. Ini adalah penyelesaian yang sederhana tapi keren. Kenapa bisa begitu? Ini di bagian sebelah sininya itu dikasih kaca-kaca kayak gini, sedangkan yang bagian sini tuh bolong-bolong. Fungsinya apa? Ini yang gue bilang desainnya dewasa. Begitu teman-teman lihat ke sini, ternyata ini adalah pintu ke area servis. Dan itu ditutupin sedikit. Jadi nggak kelihatan kalau misalnya pintu ini kebuka secara nggak sengaja atau sengaja dari orang yang lagi bertamu ke situ. Paling nggak samar-samar lah jadinya. Dengan adanya tambahan setengah segini nih. Nah, ini kurang lebih. Dan itu dikasih TV di sini. Dan yang gue suka adalah TV-nya tuh nggak center. Nah, bener kan? Ada kelebihan sedikit nih. Ini kelihatannya kayak nggak beraturan ya, padahal ini sangat beraturan nih teman-teman. Dan ini juga teman-teman bisa lihat di bagian sini. Ini dicegok kayak gini. Fungsinya apa? Jadi kalau kita lagi buka pintu, pintu tuh bisa kebuka sepenuhnya. Dan nggak lupa dikasih door stopper. Oke, sekarang kita ke bagian sini. Ini adalah, wah keren sih. Meja mabuk man. Hah? Meja mabuk. Meja mabuk. Hah? Kan meja bar kan buat minum. Kalau buat lo, kalau ini enggak bro. Minum Buat sirup. jus. Ah, sehat. Kalau mau mabukan tuh udah so yesterday lah. Kayak lo berdua ya. Ini mesti hidup sehat, main rollerblade. Nah, itulah kehidupan pria 30 tahun ke atas. Asik. Oke, nah ini adalah satu penensulannya. Yang gue suka adalah ini dia gunain granit yang benar-benar bertabrakan warnanya sama si lantai ini. Lantai ini dia gunain 60-60, sedangkan di sini dia gunain granit yang warna hitam. Ternyata bagus ya jadinya, ngebikin rumah ini kelihatan lebih elegan. Dan yang gue suka di bagian sininya, ini bukan pakai HPL teman-teman, tapi pakai veneer. Modelnya cowok-cowok aja. Nah ini kalau teman-teman lihat nih, veneer itu adalah lapisan serat jati yang ditempelin ke multiplex, abis itu di finish. Jadilah seperti ini, benar-benar kelihatan kayak kayu asli gitu teman-teman. Nah di bagian sini teman-teman bisa lihat ini adalah kompor tempel ya. Cuman sayangnya kompor tempel yang dipakai sama dia itu bukan kompor tempel yang terbaik, karena ini tipis nih teman-teman. Nah ini kalau lama-lama dimasak, dipakai, ini bisa keropos nih. Nah bisa mesti ganti lagi. Jadi kalau kita mau beli kompor tempel, jangan lupa belilah yang ininya tebel nih teman-teman. Ya mungkin bedanya sejutaan, cuman kan sejutaan kalau kita pakai 4 tahun, 5 tahun masih awet. Soalnya gue punya di rumah, itu benar-benar tebel. Itu gue pakai 5 tahun, ya udah mulai keropos, apalagi yang segede kayak gini. Nah ini adalah salah satu contoh dari desainnya Hadi Prana nih. Hadi Prana seneng banget pakai kayak gini-gini karena dia tuh suka menggabungkan kebudayaan Indonesia sama bangunannya. Nah ini kan seperti motif-motif batik gitu teman-teman, dan ini dikasih kaca brown mirror, dan ini pakai kaca biasa. Jadi kaca brown mirror sama kaca biasa tuh ternyata bisa dipadu-padan kayak gini, nggak perlu semuanya harus brown mirror. Jadinya kelihatannya tuh kalau kita lagi begini gitu ya, kelihatan berbeda gitu. Ada kayak ini berubah, ini berubah, ini berubah. Menarik banget. Nah ini di bagian sini, di bawah tangganya dimanfaatin untuk naruh-naruh barang-barang buat nyuci-nyuci. Habis piring dipakai, dicuci, bisa ditaruh di sini. Kalau untuk sinknya dia pakai Modena juga, bagus, udah berperedam semua. Sayang ya, dia udah menggunakan keran yang ditempel di table kayak begini nih. Ini bukan favorit gua karena suka oglek-oglek, tapi ini pilihannya banyak. Pilihannya tuh bisa keren-keren banget. Sayangnya dia pilih cuman yang model standar. Mestinya dia bisa pilih yang modelnya lebih extravaganza, yang bener-bener keren, gede. Dan ini tuh bisa lebih maju ke sini karena ini agak jatuhnya tuh bukan di tengah nih. Jatuhnya agak ke pinggir nih, karena dia terlalu kecil. Semuanya pakai veneer, dan ini masih ada satu tempat untuk kulkasnya di sini yang ngepas banget. Gue suka sih. Jadi ini kesannya nih dengan ada kulkas di sini, nggak ditutupin apa-apa. Di sini ada bagian partisi lagi, ngebikin ini semakin tertutup bagian service areanya. Oke, sekarang kita mau ke bagian sini. Jadi konsepnya ini adalah kalau kita makan pagi itu bisa breakfast di outdoor.
seru banget. Jadi di bagian sini teman-teman bisa lihat ini adalah jendela guys. Jadi bisa ditutup sepenuhnya, siku gitu ya, 90 derajat. Dengan kita ada jendela sebesar ini, tentu di bagian sini AC-nya jadi adem. Tapi kita tetap bisa menarik perasaan ruang luar ke dalam. Wih, ini arsitek gitu. Ya kan? Jadi nggak gitulah, intinya adalah ngebikin bagian dari dalam rumah ini itu tetap berasa green teman-teman, tetap berasa luas. Sekarang kita lihat ini tempatnya juga seru banget. Ini juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman nih kalau mau bikin tanaman-tanaman gantung kayak gini. Ini menarik banget ya. Ini gue suka banget sih, sirigadi. Gampang diurus. Enak ya kalau gampang diurus ya? Iya kan dari dulu gue bilang, lo nyari tanaman, nyari istri, nyari pacar, carilah yang kayak sirigadi. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah keramik motif kayu. Jadi kalau kita di bagian luar itu pilihannya banyak sekarang, bisa pakai conwood, bisa juga pakai keramik motif kayu. Kenapa? Karena kita kan negara tropis teman-teman, banyak banget rayapnya, banyak banget hujannya, jadi cepet lapuk nih kalau kita pakai kayu beneran. Kalau ini dia bisa pakai keramik kayu, dan sekarang tuh modelnya udah banyak banget dan bisa dipasangnya itu motif bata begini nih. Jadi ngebikin kelihatan makin kayu lagi. Dan jujur aja sih, teknologi ini tuh sebenarnya udah ada dari awal gue kuliah, mungkin sekitar 15 tahun yang lalu. Sekarang semakin bagus, jadi semakin banget mirip sama kayu. Karena apa tau nggak bros? Nih lo lihat nih, dia tuh beda-beda. Jadi ini di bagian sini ada matanya nih. Nah di bagian sini nggak ada matanya. Oh, oke. Di sini ada matanya di tengah nih. Jadi dia tuh udah ngacak sekarang. Kalau zaman dulu dia masih mapping. Kalau sekarang dia udah benar ngacak. Jadi kalau kita beli satu dus itu udah ada berbagai jenis. Jadi kalau kita pasang itu kelihatannya kayak berantakan supaya nggak mapping. Nah kalau nggak mapping kelihatan kayak kayu asli. Kalau kita mau makannya resmi teman-teman, itu udah disiapin satu space yang bisa digunain untuk makan yang lebih proper. Kalau di sebelah sana tadi buat breakfast, kalau ini buat makan yang bener. Ini keren banget sih. Itulah perbedaannya dari arsitek dan desainer interior tuh. Kadang-kadang masalah kedewasaan. Jadi milih kayak gini nih, bisa dibilang kalau misalnya kita melihat di toko bentuknya jadul gitu. Tapi ternyata begitu dimasukin ke sini dipadu-padan malah kelihatannya mewah gitu. Dan ini enak banget sih. Pasti sebelum dibeli ini udah dipakai dulu. Jadi ini benar enak banget posisinya. Jadi kalau kita makan malam di sini, bayangin kalau satu keluarga yang hangat bisa ngobrol-ngobrol yang lama di sini untuk makan sambil cerita-cerita kegiatan kita sehari-hari. Gue suka banget selalu dari dulu adalah cermin bulat kayak gini. Cermin bulat kayak gini tuh banyak banget pilihannya. Sekarang udah antik-antik bentuknya. Dan ini udah ada bevelnya nih, ngebikin dia lebih mewah lagi. Dan ini tuh ditaruh letaknya di tengah. Ini pas banget untuk di meja makan. Ini secara feng shui bagus ya Doi? Ada cermin di meja makan ya? Melipat gandakan makanan, melipat gandakan apa namanya? Rezeki. Nah, bener tuh. Jadi intinya adalah kalau kita makanannya banyak, berarti rezeki kita juga banyak kan? Nah ini dilipat gandain sama kaca ini, jadi banyak gitu. Nah kalau kita kenyang, masih malas kerjanya, kurang ajar namanya. Bener gak? Jadi kalau kita udah makan nih, kesannya banyak gitu terus. Ya lu udah makan udah banyak, jangan males. Ya, itu tandanya lu nggak bersyukur. Bener nggak? Iya. Nah ini bagian sini, ini adalah besi hollow aja, 3x3, dan ini digunain untuk naruh pajangan-pajangan kayak gini. Cuman yang gua highlight adalah ininya nih, ambalannya itu ada kotak kayak di tengah gini. Jadi ini masih dicowok. Kalau dia mau flat-flat aja kan sebenarnya bisa, cuman ini sama dia dikasih ada cowakan-cowakan kayak gini yang ngebikin tempat pajangannya menjadi mewah. Dan yang serunya di bagian sini itu dia menerus nih, bentuknya U kebalik gitu ya. Dan itu juga untuk ngakalin ini nih, karena di bagian sini tuh ada struktur ya. Jadi dikasih gini itu bener-bener jadi kelihatan mewah dan terdesain dengan baik. Yuk, sekarang kita mau ke sebelah sini. Ini adalah kamar mandi di lantai bawah. Ini dia masih pakai veneer. Emangnya ini kalau kita pakai veneer, apalagi di seluruh rumah kita kayak gini nih, di bagian bawah, benar-benar kelihatan mewah banget ya, seperti ada di hotel. Nah, kalau di sebelah sini, teman-teman lihat ini, dia gunain keramik warna abu-abu muda, dan ini agak sedikit tua. Ini homogeneous style juga, cuman yang kecil. Dan ini adalah ukurannya 30x50, teman-teman. Kalau ini 60x60, jadi dia pas banget di tengahnya di sini nih.
Oke, sekarang kita mau masuk sini. Ini dia udah sediain satu hand shower yang udah dikasih tiang kayak gini, udah pakai Toto. Dan ini udah pakai ininya Toto yang mahal juga. Sayang banget ya, padahal ini udah kerannya udah Toto yang keren nih. Mestinya di sini tanggung dikit lagi dikasih hand shower. Right. Dikasih rain shower nih. Atau mungkin bisa aja pakai Paloma punya. Jadi ini tinggal diganti doang ininya. Dia udah ada hand shower rest. Dan yang gue suka adalah cermin ini. Cermin ini bentuknya oval begitu ya. Dan ini tuh sebenarnya bagus bentuknya, cuman fungsionalnya kurang. Mestinya ini bisa dikasih satu pembalan, jadi kita bisa naruh-naruh lagi botol-botol di sini. Jadi lebih efektif, atau mungkin ini bisa dibuka begini. Oleh karena itu, kita sekarang lagi bikin satu line furniture baru yang menyelesaikan masalah-masalah kayak gini nih teman-teman. Karena kita selalu berpikir kalau zaman sekarang itu ukurannya nggak ada yang benar-benar besar, perlu ada tempat penyimpanan atau perlu kaca di atas wastafel yang efektif. Oleh karena itu kita mau bikin furniture yang menyelesaikan masalah-masalah di kamar mandi dulu. Karena itu yang paling penting dulu sekarang. Setelah itu mungkin berkembang ke furniture model yang lainnya. Ya, sekarang kita mau naik ke atas. Kita mau naik ke atas teman-teman. Ini tangganya langsung aja menuju ke atas. Ada belokan sedikit di sini. Dan ini dia udah gunain wallpaper yang dikasih permainan-permainan dari list aluminium kayak gini. Sebenarnya menarik ya, daripada kita polos-polos aja emang lebih bagus dikasih list-list kayak gini. Nah begitu naik kita langsung ketemu sama satu koridor nih teman-teman. Koridornya panjang. Dan ini adalah tempat untuk membagi-bagi kamarnya. Oke, di sini ada 3 kamar. Sekarang kita menuju ke kamar Abdul ya. Ini kamar anak dulu. Supaya kalian nonton videonya sampai habis. Oh ya, jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video kita ya, supaya kita makin semangat bikin konten-konten. Ya, sekarang kita mau masuk ke bagian sini dulu ya. Kamar mandi yang di sini bentuknya sama persis seperti kamar mandi yang di bawah tadi, gunain material-material yang sama dan bentuknya juga sama nih teman-teman. Sekarang kita mau ke bagian sebelah sini, paling belakang. Paling belakang di rumah ini ada satu kamar anak. Wow, gue suka banget. Yang paling gue suka apa? Mejanya gede bro. Dari dulu tuh gue pengen banget punya meja gede kayak gini dari kecil ya. Karena supaya lo tau kan kalau mimpi itu kan keinginan itu bisa terwujud bro. Yeah. Kalau meja lo besar gini, mudah-mudahan ntar anak lo jadi bos. Ya, meja gede gini kan. Nah tapi gue suka banget sih meja gede kayak gini. Cuman sayangnya ini udah paling rendah. Gue mentok di sini nih. Ini kegedean nih lacinya. Mesti bisa lebih tipis lagi. Tapi oke lah. Mungkin kalau buat anak-anak nih bisa cocok. Karena tinggi badan gue 185 cm. Kalau buat gue ini agak kegedean nih di sini. Ini seru nih, udah soft closing dan ini gunain HPL ya. Gue hampir ketipu loh. Ini HPL yang mahal nih. Ini bener-bener mirip banget sama veneer. Gila. Udah bener-bener serat-seratnya berasa banget. Jadi sekarang HPL itu juga ada kualitasnya teman-teman. Kalau HPL itu semakin mahal itu dia semakin ada serat-seratnya, dipegang gini tuh benar-benar kayak kayu. Jadi ada geradakan-geradakannya gitu. Habis itu juga udah ada mata-matanya kayak gini yang benar-benar berasa juga geradakan yang di matanya. Jadi beda gitu geradakan yang di sini sama geradakan yang di bagian sini. Itulah perbedaan HPL murah sama HPL yang mahal. Habis itu yang kedua teman-teman, bagian edgingnya nih. Edgingnya tuh benar-benar sama si HPL yang ini nih warnanya. Jadi benar-benar nggak kelihatan belang. Edging itu apa sih teman-teman? Edging itu adalah penutup di bagian sini. Jadi kalau HPL itu kan gedenya sekitar 120 kali 240 seukuran triplek. Habis itu di bagian yang sini-sininya nih, bagian gini, bagian sini, bagian sini itu harus pakai edging nih teman-teman. Kalau gua sih biasanya selalu pakai taco bro. Karena taco itu atasnya ini sama edgingnya itu banyak yang sama gitu. Kalau merek lain agak sedikit. Jadi kadang-kadang gue beli atasnya, gue mesti nyari edgingnya dimirip-miripin. Mirip-miripinnya sama taco juga gitu. Jadi mendingan pakai taco, bener nggak? Ya. Nah ini di sebelah sini, ini ada, ini seru juga. Jadi ini tarikannya di bawah, di bagian sini tarikannya ada di atas, yang bagian sini tarikannya ada di atas juga. Namanya juga kamar anak, walaupun sekarang rumah ini cukup besar ukurannya untuk zaman sekarang, tapi tetap aja tetap compact. Jadi perlu banyak penyimpanan seperti yang ini tadi. Dan ini juga ada laci-lacinya semua banyak. Dan di sini ada satu space untuk
naruh pajangan nih. Ini seru juga ya. Jadi kalau kita punya satu desain layout, maaf bang, baru beli soundbar. Asik. Soundbar Xiaomi. Asik. Buat studio kita ya? Iya, buat studio podcast kita. Jadi kita bikin studio podcast. Ini gue baru pesen soundbar. Iya. Ya kan? Enggak, tadinya mau beli soundbar Bose. Ya kan, kayak di rumahnya si Doi. Cuma TV yang kita pakai kemarin belinya Kuka. Ya kan? Masa TV-nya Kuka, bawanya Bose kebanting. Gue beli Xiaomi, bro. Ya kan? Ya. Malu, Doi. Setiap kali bunyi pasti ada yang lo beli, Bang ya? Setiap kali ada notifikasi pasti selalu ada yang lo beli tuh ya? Pastilah. Belanja mulu. Gua nggak perlu tunjukin nama lo, ya kan? Punya lo paling gold, paling hebat. Gua platinum. Iya. Tahu nggak lo kenapa gua platinum, bro? Karena lo tau, kalau hidup jadi arsitek itu, kerja itu hampir tiap hari belanja. Bener nggak? Iya. Tapi serunya belanja pakai duit orang, bener nggak? Oke, di bagian sini ini adalah lemarinya, teman-teman. Lagi tren banget sih kayak gini. Ini pakai aluminium warna abu-abu. Dan habis itu di situ ada lampunya. Ini pakai kaca clear aja. Gue paling suka sih pakai kaca clear aja daripada pakai kaca ribbon gitu. Jadi lebih kelihatan transparan, jadi lebih modern menurut gue daripada pakai yang ribbon. Tapi ribbon juga banyak penggemarnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita matiin lampunya, pakaian-pakaian ini nggak terlalu kelihatan. Coba man, pakai man. Seru juga ya. Tapi kok Enteng. goyang bawahnya? Oh. Lo udah pada marah-marah mau bini lu, ntar ujungnya KDRT mau gue beli ini aja ya? Iya lo ada. Enggak. Bang Beo KDRT nggak mungkin. Ini malam gue sama kucingnya yang halus. Ada bang. Sekarang kita mau menuju ke kamar berikutnya. Kamar ini adalah kamar tidur anak yang perempuan. Wah, gue suka sih kamar ini. Kenapa? Karena ini kamarnya nggak luas ukurannya, tapi di bagian sini nih teman-teman lihat ya. Dia pemilihan warnanya itu benar-benar putih-putih gini. Jadi ini sebenarnya warna-warna kayak gini itu adalah bagus untuk kamar-kamar kecil, teman-teman. Jadi ruangan kita tuh terasa lebih luas. Habis itu boleh supaya perbedaan sedikit-sedikit dikasih fabric yang warnanya juga agak memutih. Ini kan adalah abu-abu muda banget nih. Jadi kelihatannya itu semua benar-benar luas ya, teman-teman. Dan ini efektif banget. Buktinya apa? Ruangan ini terlihat lebih luas daripada sebelah. Tapi sebenarnya apa yang didapat hampir mirip. Dia dapat lemari yang cukup besar, dia dapat lemari di bagian atas itu juga yang bisa digunakan untuk naruh-naruh koper, dan masih dapat meja belajar yang cukup enak. Dan di sini bagian ujungnya masih ada satu tempat buat naruh sofa, duduk, dan ini ada satu lampu di atasnya. Ini seru banget sih. Jadi kalau misalnya kita matiin semua lampu ini, malam kita mau baca di sini sendiri juga enak. Dan yang gue suka di kamar ini ada jendela ini, teman-teman. Jadi dia benar-benar efektif banget, cahaya selalu dapet, dan juga sirkulasi udara tetap baik. Yuk, sekarang kita mau menuju ke kamar utamanya. Nah, ini adalah kamar utamanya, teman-teman. Kalau kita beli rumah di Sumarekon Bogor, yang nggak bisa dibeli dari tempat lain adalah view-nya. Bayangin kalau kita bangun tidur punya pemandangan kayak gitu, gila. Dan ini teman-teman bisa lihat, ini pakai fabric, dan ini dikasih juga list aluminium. Yang gue suka adalah pemilihan ini. Bayangin deh teman-teman, kita udah milih ini susah-susah, nyarinya di tempat yang susah juga. Mungkin ada yang di luar negeri, mungkin ada yang di tempat loak yang susah banget nyarinya, bener-bener hunting. Atau bisa di satu toko yang mungkin udah sisa gitu atau apa, atau mungkin yang bener-bener baru launching. Wah, kita udah susah banget nyari barang kayak gini, dapat bagus kayak gini. Habis itu kita nggak siapin dari awal. Yang terjadi adalah kita nyalain tuh lampu, semua lampu nyala. Makanya kalau misalnya kita punya kayak gini, udah bagus-bagus kayak gini, harus dipersiapin dari awal supaya kalau misal lampu mati semua, dia bisa punya saklarnya sendiri. Jadi dia bisa nyala dua kayak gini, ngasih ambience yang romantis di kamar tidur. Ya nggak, Pak? Ambience romantis, view di kamar mulu dong man. Iya, karena ambience romantis itu juga perlu perencanaan yang matang. Tahu nggak lo, bros? Nggak bisa lo sekedar bawa ke kafe romantis, nggak bisa lo ngomongin masa depan, nggak bisa. Banyak yang lo pikir, listriknya gimana sayang, ya kan? Pas kita tidur, mati dulu sayang, gitu. Nah, ini sebelah sini, bedanya kamar tidur anak sama kamar tidur utamanya adalah ini ya teman-teman. Ini di sini dia pakai warnanya perunggu, bronze. Jadi lebih dewasa. Kalau anak-anak tadi kan dia nggak seperti ini warnanya.
Habis itu dia gunain HPL di sini. Wah, ini keren banget sih HPL. Nih ya. Ini baru berasa nih, Bro. Kalau HPL mahal ya. Ini di sini nih kan dia ada guratan-guratannya. Nah, di bagian sini nih bagian matanya. Ini dia mesti halus kan. Nah, ini halus beneran. Ya, ini halus, di sini kasar lagi. Di sini halus, di sini halus, ini kasar lagi. Itulah kalau HPL yang mahal kayak gini, teman-teman. Keren banget ya. Bro. Tuh. Mahal. Kalau lo punya rumah di Sumarekon Bogor, mau ngehadiahin bini lo gitu. Aku beliin kamu rumah di Sumarekon Bogor. Jangan lupa perintilannya. Nah, gila. Baik. Oh, Rolex. Hati-hati, Man. Hati-hati bener. Selama ini kita belum pernah mecahin apa-apa sih. Waktu show unit gini ya, belum pernah ya. Jangan. Tapi sekalian lo mecahin kayak begini. Bubar, Man. Bubar udah. Sekarang kita mau masuk sini. Jadi ini serunya adalah lemari ini kiri sama kanan itu ukurannya sama. Jadi itu buat laki, yang ini buat perempuan. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ini adalah kamar mandi utamanya dan cukup luas. Nah, ini adalah lemari kaca yang menarik nih. Hal seperti ini kan jarang banget dijual di pasaran. Inilah yang lagi kita mau kerjain. Jadi bisa fit in sama rumah teman-teman. Oke, kalau di sini teman-teman bisa lihat prosesnya sederhana aja. Ini juga dia masih pakai HPL dan di sini sayangnya belum pakai rain shower ya, teman-teman. Sayang banget ya, mesti dikasih rain shower. Rumah ini akan jadi kelihatan lebih menarik. Tapi yang seru di kamar mandi ini karena layoutnya bagus, tetap ada jendela untuk sirkulasi udara. Cuman sayangnya yang bisa buka jendela lo ini doang kayaknya nyampe. cuman orang setinggi 185 cm kayak gue yang jinjit. Oke. Nah, kenapa sih alasannya kita harus beli rumah di Sumarekon Bogor nih, apalagi di klaster Pinewood? Nomor satu, ini adalah satu area yang luasannya itu sekitar 500 hektar. Itu gede banget, teman-teman. Jadi bisa dibayangin nanti satu saat Sumarekon Bogor ini akan berubah menjadi kota yang mandiri nih. Habisnya nomor dua, arsitek yang dipilih sama dia itu nggak main-main. Yang satu adalah Hadi Prana. Hadi Prana itu dipercaya jadi arsitek buat di rumah di Pinewood ini dan juga interiornya. Jadi dengan kedewasaan desainnya pasti rumahnya juga berkualitas baik dan benar. Habis itu yang terakhir, lokasi di sini itu ternyata segitu dekatnya sama Jakarta dan juga bisa langsung ke Kota Bogor. Ini ada di kilometer 42,5 di Bogor Selatan. Jadi teman-teman udah ada pintu tol tersendiri yang ada lewat di Sumarekon Bogor ini. Jadi bayangin aja ada satu perumahan yang dibikin serius, dibikin besar banget menjadi kota mandiri dan punya satu pintu tol sendiri nih. Jadi otomatis sudah pasti bagus untuk nomor satu ditinggalin, nomor dua dipakai untuk investasi atau sekedar punya untuk dipakai liburan. Kenapa gue bilang liburan? Karena di sini ada 4 gunung, satu Pangrango, kedua Gunung Gede, ketiga Gunung Pancar, dan keempat Gunung Salak. Dan itu bisa dibayangin teman-teman, kalau teman-teman bangun pagi di sini dan jogging di daerah sini, seluruh gunung itu kelihatan di pagi hari. Kalau untuk harganya, karena ini kita datang waktu lagi belum launching. Jujur hari ini kita belum tahu harganya, tapi mudah-mudahan ketika video ini tayang udah ada di sini ditulis sama Bang Bewo. Kalau dia ingat. Jadi kalau sampai salah di sini nggak ada harganya, teman-teman bisa tahu siapa yang mesti disalahin. Oke, sampai jumpa di acara selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video kita. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia dan kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya, biar kita semangat terus untuk bikin konten-konten tentang arsitektural. Ciao. Sekarang kita mau bahas rumahnya. Ini adalah si Pinewood 9x16. Pinewood. Hah? Pinewood. Pinewood. Teman-teman lu tahu sofa kayak gini adalah sofa santainya. Namanya apa deh? Barca Lounger. Aduh, Pak, dulu. Bertabrakan warnanya sama si dinding ini. Lantai. Pencet coy. Wow. Jadi sekarang kita menuju ke lantai